video kali ini saya akan membahas tentang tokoh kepemimpinan inspiratif di Indonesia, yaitu Sri Mulyani Indrawati. Pada video ini saya akan membahas yang pertama deskripsi tokoh, yang kedua gaya dan kepemimpinan, yang ketiga alasan saya memilih tokoh ini. Yang pertama yaitu deskripsi tokoh. Tokoh yang saya bahas adalah Sri Mulyani Indrawati. Beliau lahir pada tanggal 26 Agustus 1962 di Lampung. Sejak muda, Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang cerdas. Ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni tahun 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia LPEMFIUI sejak Juni tahun 1998 pada 5 Desember tahun 2005. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September tahun 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober tahun 2007. Yang kedua yaitu ada gaya dan model kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini berfokus pada perubahan ke arah yang lebih baik. Sri Mulyani melakukan banyak reformasi di Kementerian Keuangan seperti meningkatkan transparansi, memperbaiki sistem perpajakan, dan memperkuat pengelolaan keuangan negara. Melalui perubahan tersebut, sistem keuangan negara itu menjadi lebih modern dan profesional. Gaya yang kedua yaitu ada kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner itu mampu melihat masa depan dan merancang strategi untuk mencapainya. Sri Mulyani ini memiliki visi untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi krisis ekonomi, beliau mampu membuat kebijakan yang tepat agar kondisi ekonomi di Indonesia ini tetap stabil. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan demokratis. Artinya, pemimpin melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Sri Mulyani ini sering berdiskusi dengan para ahli dan tim sebelum membuat sebuah kebijakan yang sangat penting. Hal ini membuat keputusan yang dia ambil itu menjadi lebih matang dan tepat. Yang keempat, ada kepemimpinan dengan integrasi yang tinggi. Sri Mulyani dikenal sebagai pemimpin yang jujur, tegas, dan bertanggung jawab. Beliau sangat menjunjung tinggi transparansi dan pengelolaan uang negara. Karena itu, beliau dihormati tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Mark menyebut sejumlah jabatan strategis Sri Mulyani untuk menggambarkan pengalaman kepemimpinannya dan berguna bagi yayasan milik Bill Gates itu. Seperti saat menjadi Menteri Keuangan, wanita pertama dan terlama di Indonesia, serta mantan Direktur Pelaksana dan Kepala Operasional Bank Dunia. Kepemimpinan Sri Mulyani disebutnya akan membantu memastikan bahwa sumber daya Gates Foundation terus digunakan untuk memperluas kesempatan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan hasil bagi masyarakat di seluruh dunia. Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025. Ini adalah suatu inisiatif yang sangat
tepat waktu, timely, dan juga tepat dari sisi topik, karena dunia hari ini sangat dominated by science technology. Dan yang menggerakkan apa saja sekarang ini di dunia. Kalau Anda semuanya mungkin sebagian investasi di saham di Amerika, it is all the industry yang basisnya science technology yang menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan atau value added. Yang ketiga, alasan saya memilih Sri Mulyani Indrawati ini adalah karena beliau merupakan sosok pemimpin perempuan yang sangat inspiratif. Beliau membuktikan bahwa perempuan itu juga memiliki peran penting dalam pemerintahan dan ekonomi. Selain itu, beliau juga memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang sangat baik seperti kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan berintegrasi. Sri Mulyani juga berhasil membawa perubahan positif bagi Indonesia, khususnya dalam bidang keuangan negara. Hal ini membuat beliau layak dijadikan contoh bagi generasi muda. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Sri Mulyani Indrawati ini adalah tokoh kepemimpinan yang inspiratif dengan gaya kepemimpinan transformasional, visioner, demokratis, dan penuh integritas. Kita sebagai generasi muda dapat meneladani sikap dan nilai-nilai positif dari beliau. Tiada gading yang tidak retak, tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Я каждый раз загадывал тебя, не потерял.